Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Berjumpa kembali pemirsa bersama kami dalam program Umat Bertanya, Ustadz Yun Menjawab. Alhamdulillah pertanyaan yang masuk pada kami semakin banyak dan banyak sekali, bahkan ada yang perdalam dari apa yang kami tayangkan pada episode sebelumnya. Dan kali ini kita akan bahas satu tema atau topik yang juga banyak dibicarakan di masyarakat, yaitu tentang aliran sesat. Dalam hal ini adalah disebut di sini dalam pertanyaan adalah Syiah di sini. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita, Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas, LC.MAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan cukup jauh dari Makassar. Ya. Dari Pak Subhan dengan alamat Racing Center Blok N1 Makassar. Pertanyaannya, apakah Syiah aliran sesat? Pembacaan saya dari literatur dan report The Most 500 Influential Muslims in 2017 bahwa aliran Syiah terbagi menjadi 3 mazhab besar. Imamiyah, Islamiyah, dan Zaidiyah. Imamiyah dan Zaidiyah tidak saya dapatkan bahwa mereka menolak kepemimpinan sahabat, malah memuliakan mereka. Sangat bertolak belakang dengan apa yang digemborkan oleh masyarakat Indonesia secara umum. Setahu saya mazhab Rafidah yang sesat. Mohon diluruskan Ustadz, saya tidak ingin menghukumi sesuatu yang tidak pengetahuan saya di dalamnya. Syukran katsira. Silakan Ustadz. Ya, makasih. Jadi kalau kita baca literatur tentang Syiah, baik disertasi, tesis, atau buku-buku, itu umumnya membagi memang Syiah itu kepada 3. Ya. Pertama, masuk kategori Ghulat. Ghulat itu artinya ekstrim. Nah, kelompok yang pertama ini masuk di dalamnya misalnya Druz, An-Nusairiyah itu ada di Lebanon, ada itu. Ya. Itu cabang-cabang dari An-Nusairiyah, nama anunya, nama sektenya. Nama sektenya. Ada banyak juga sektenya. Tapi dia masuk kategori Ghulat. Ekstrim. Nah, Ghulat itu sendiri tidak usah kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalangan Syiah juga yang Imamiyah Isnariyah bisa menyesatkan juga, menyatakan sesat juga. Misalnya dia sampai kepada An-Nusairiyah itu, sampai kepada ajaran Ta'lihu Ali bin Abi Thalib, mempertuhankan Ali. Sampai mempertuhankan Ali. Jadi kebetulan waktu kuliah dulu saya buat paper sekitar 70 halaman tentang Nusairiyah. Jadi saya baca itu, ya memang udah menyimpang. Jadi antara lain mereka mencoba menggabungkan ajaran Yahudi, Nasrani, kemudian Islam. Itu salah satu contoh. Nusairiyah, Druz, Bahaiyah, Babiyah, macam-macam itu. Banyak sekali sekte. Ya, itu masuk kategori Ghulat. Kemudian yang kedua, kelompok Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Nah, itu bisa disebut Imamiyah saja, bisa juga disebut Itsna Asyriyah. Aliran Imam 12. Jadi yang meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad SAW itu ada imam-imam, mulai dari Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, anaknya Husain, cucunya, terus sampai nomor 12. Di nomor 12 itu hilang waktu kecil, dan itulah Imam Mahdi Al-Muntazar, Imam Mahdi yang ditunggu. Maksudnya turunan yang ke-12 Ustaz ya? Atau jadi imam yang ke-12. Ya. Imam pertama Ali bin Abi Thalib, imam kedua Hasan, imam ketiga Husain. Terus sampai nomor 12 putus, hilang karena waktu kecil. Nah, itu yang berhenti di imam 12, maka disebut alirannya Imamiyah Itsna Asyriyah. Nah, penilaian terhadap Imamiyah Itsna Asyriyah itu memang tidak tunggal. Jadi seperti yang dikatakan penanya ya, tidak tunggal. Jadi ajaran mereka pun juga berbeda-beda satu sama lain. Jadi ada yang
Kalau kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagian mengatakan termasuk yang sesat, sebagian menyatakan menyimpang, ya. Jadi tapi bukan keluar dari Islam, enggak, menyimpang gitu. Terjadi perbedaan pendapat dalam menilai Imamiyah Itsna Asyariyah.